Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Apa Waalaikumsalam, Bu. kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Alhamdulillah. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Hmm. Bu. Udah lama ya nggak masuk kelas. Gimana liburannya? Kurang nggak liburnya? Aduh, Kurang ya? nggak berasa liburnya, Bu. Nggak berasa? Iya, Karena ada tagihan. iya betul tuh. Mm-mm. Lagi pada puasa ya? Pada puasa semuanya. Alhamdulillah Alhamdulillah. masih puasa, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah ya. Ini dari berapa mahasiswa? Baru 10. Kita sambil berjalan aja ya, nungguin teman-temannya. Silakan, saya mohon maaf sebelumnya belum bisa ngidupin webcamnya karena lagi ada trouble. Teman-teman kalau mau dihidupin mikrofonnya bisa sambil ngobrol ya. Pertemuan pertama kita santai aja dulu. Eh, Masuk ke materi tipis-tipis. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Cek, cek, cek. Cek sound satu, dua, Mm-mm. satu. Cek Lagi di satu mana dua Mas tiga Tri? cek. Masih di kantor? Lagi di jalan, Bu. Baru Oh, di mau jalan ya. keluar. Mm. Oke, kita absen dulu ya buat mulai. Nah, untuk semester ini memang sudah mulai ada disiplin dari bagian akademik. Jadi saya sekarang absennya kalau memang bagi teman-teman yang sudah isi KRS, udah pada ngisi semua belum? Udah, Alhamdulillah Udah, Ibu. Bu. sudah. Udah ya. Udah, Kalau udah. dari teman-teman Solusi Intek sepertinya sudah semua. Saya absen dulu ya. Iya, kompak, Bu. Ahmad Hasan Turmuzi ada. Mas Rahmat hadir nggak? Nggak ada. Apa nih? Ngobrol. Siapa ini? Izin absen lagi di jalan pulang. Pak Alfred. Halo Pak Alfred. Iya, Halo, jalan iya pulang Bu. hati-hati di jalan. Oke, makasih Bu. Semester ini dapat ini MK SIM ya Pak? Dapat MK saya. Eh, saya Pak, saya ya Bu ya. Pak Alfred semester ini kan konversi ya. Ada Betul, MK saya di KRS-nya. betul ada Bu. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Dari kita SI ada kan Bu? iya. Kalau teman-teman yang kuliah normal itu memang di semester 2 itu ada SI, tapi kalau bagi teman-teman yang konversi biasanya khawatirnya sudah pernah diambil gitu di kampus sebelumnya. Tapi kalau Pak Alfred di KRS semester ininya ada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, berarti masuk kelas ini gitu. Udah isi KRS belum Pak? Udah lah ya, kan Udah, konversi mah ini iya. diisiin. Tapi belum ada di ini ya, di sistem ya namanya. Oh ada deh, ada. Mas Rahmat tadi ada nggak Mas Rahmat? Belum masuk room ya? Nggak ada. Kayak ada. Oh, Pak Alfred Charles Aritonang ada nih hadir. Mbak Alia Deviani ada Hadir, Bu. hadir. Habis Lebaran nonton konser nggak Mbak Alia? Kemarin nonton Maroon 5. Oh ada. Oh Maroon 5 kan biasanya K-pop. Enggak ya? Iya, belum nonton kalau Oh ya K-pop. belum. Siap-siap. Rui Costa, Mas Rui hadir. Hadir, Bu. Hadir. Saring Puspo Hidayat, Mas Puspo ada Hadir, Bu. hadir. Bagas Rizkullah Muhammad, Mas Bagas ada, Mas Bagas Ada Bu, hadir. yang foto profilnya Among Us belum ganti-ganti Hadir. ya, dari awal. Nabila Awalia, Mbak Nabila ada, Ibu, belum masuk Ibu ya? izin, Nabilanya lagi di jalan. Oh di jalan, Iya, lagi nanti dijemput. jalan pulang ya. Iya, Hmm. Kirain satu room Pulang lagi ya kampung. sama Mbak Alia. enggak, tadi dia lagi ada keperluan, jadi keluar dulu. Oh oke siap. Hmm. Tri Hardianto, Mas Tri ada Mas Tri. Hadir, Bu. Ada ya hadir ya. David Trianto. David Trianto ada. Iya Bu, hadir Bu, ada Bu.
Hadir. Fikri Al Faisal. Mas Fikri ada, Mas Fikri. Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke, ada yang belum kesebut? Udah semua ya? Udah semua sepertinya. Kemarin gimana KHS-nya, transkrip IPK-nya, gimana IPK-nya? Pada bagus semua? Alhamdulillah, Bu. Bagus, Bu. Makasih. Alhamdulillah. MK saya bagus nggak? Bagus, Dapat Bu. nilainya apa? Bagus ya. Bagus. Ya semoga IPK-nya dipertahankan ya sampai semester berikutnya, sampai semester 8. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke materi terkait KRS atau yang lainnya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk jadwal pada bisa di jam segini, jam Kamis jam 5 untuk ke depannya. Bisa nggak? Kita tektokan dulu jadwal buat 1 semester ke depan. Pada bisa nggak? Kalau saya sih masih aman. Saya Aman aman. ya? Juga aman, Bu. Aman. Berarti nggak usah di ini ya, nggak usah diganti ya. Tetap hari Kamis jam 5. Udah pada lihat ini pengumuman di Siakat, di notifikasi Siakat? Sudah Bu, yang ini ya, yang apa, ada kuliah asinkronis. Synchronize. Nah, ini saya izin nge-share screen, jadi surat edaran yang sudah diinfokan di akun Siakat masing-masing. Kalau belum cek, silakan dicek. Jadi dari akademik kita itu untuk isi KRS sampai tanggal 16 kemarin. Bagi teman-teman yang belum, tolong diisi KRS-nya. Tentunya harus ada persyaratan pembayaran terlebih dahulu angsuran pertama. Lalu kuliah itu kemarin kita sudah mulai di minggu ini dari 17 Maret sampai kalau yang tatap muka bagi anak reguler dan di Zoom bagi yang eksekutif itu hanya minggu ini sebelum Lebaran. Jadi nanti mulai minggu depan di tanggal 24 sampai 27 kita itu menggunakan LMS. LMS-nya udah pada bisa akses semua ya? Sudah Bu. Bisa, Hmm, Bu. bisa, oke. Jadi kalau semester kemarin mata kuliah Financial Accounting itu saya ada modul, nanti ke depannya saya upload kemungkinan baru bisa besok ya. Itu kan ada 16 kali pertemuan ya di LMS itu biasanya. Nah, nanti di setiap pertemuan itu saya upload materi perkuliahannya. Lalu ada imbauan juga dari Pak Bambang selaku Warik 1 atas saran dan tampungan saran dari teman-teman eksekutif semester kemarin itu kan untuk perkuliahan secara Zoom tatap muka Zoom full 2 jam itu 2 jam itu agak kurang efektif ya, bener nggak? Ada ini nggak? Ada yang kasih masukan gitu nggak kalau dari teman-teman SI ke akademik? Hmm. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman eksekutif, katanya untuk kuliah secara tatap muka langsung di Zoom itu dari jam 5 sampai jam 7, terus jam 7 lanjut lagi sampai jam 9 itu agak kurang efektif seperti itu. Mungkin ada yang habis pulang kerja, nggak maksimal jadinya mengikuti perkuliahan, lalu mungkin hal yang lainnya masih di jalan gitu. Nah, dari bagian akademik itu menghimbau kepada dosen di semester ini. Jadi kita dari 16 kali pertemuan itu nanti kita selang-seling gitu. Jadi ada perkuliahan via LMS. Jadi nanti di situ upload ada tugas dan project seperti itu. Nanti kalian mengerjakan di situ. Lalu ada tatap muka via Zoom seperti ini. Tuh. Jadi biar nggak full 1 semester itu Zoom terus itu karena dirasa kurang efektif. Gimana? Ada yang setuju dengan pembelajaran semester ini? Oke gitu atau balik lagi ke mode awal yang ke semester kemarin? Silakan berpendapat. Yang kedua sih, Bu. Kayak sih ada asinkron gitu ya.
Asinkron ya, Mas Puspo ya. Iya, Mm-mm. bisa ada Zoom-nya umpamanya berapa kali seminggu dalam satu semester itu Maya untuk Zoom-nya berapa kali pertemuan, Mm-mm. terus Oke. asinkronnya berapa gitu ya. Yang lain kalau maaf dosen yang lain juga sama seperti itu. Kemarin menawarkan seperti itu. Mm-mm. Iya, berarti dosen yang lain juga sudah menerapkan hal itu ya. Karena Iya. memang diarahkan dari bagian akademik agar mahasiswanya eh, maksimal dan lebih efektif itu, tidak jenuh seperti itu. Jadi kita sepakat ya, untuk 16 kali pertemuan ke depan itu kita secara asinkronus gitu, jadi nggak full via Zoom. Nanti untuk materinya, saya upload semua sampai 16 ke pertemuan di LMS. Jadi rajin-rajin cek portal LMS-nya. Itu. Lalu minggu depan kita asinkronus bisa perkuliahan di LMS. Kalau misalkan dicek materinya, satu sampai terakhir. Lalu kita ada libur sampai dengan tanggal 13 April. Berarti minggu kedua di bulan April. Lalu kita masuk lagi di 14 April. Seperti itu. Jadi lumayan ya liburnya bagi mahasiswa itu 2 minggu perkuliahan. Nanti kita masuk lagi di 14 April, yaitu masuk ke, berarti kalau MK saya itu hari Kamis 14 Hup, April 17. 17 April kita ketemu lagi di MK saya 17 April pertemuan ketiga. Gitu ya, secara tatap muka di Zoom. Jadi minggu ini kita di Zoom perkenalan, yang keduanya nanti kita asinkron di minggu depan. Lalu setelah libur Lebaran kita masuk lagi di 17 April untuk mata kuliah saya secara tatap muka via Zoom lagi. Gitu ya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat. Yang lainnya selain Mas Puspo sama Mas Tri, mana ini suaranya? Sepakat, Nggak Bu. kedengeran ini. Sepakat. Sepakat. Lagi nonton Siap-siap. bola, Bu. Ih, bantuan bola. Apaan ini? Siapa yang tanding? Indonesia lawan Australia, Bu. Hmm, ya semoga Hidup menang nih, ya. hidup Australia. Ngabuburit. Aduh, ngabuburit ya. Aduh, Dukung Australia. penanam ini. Kita ini aja ya, sampai jam 6 aja ya. Bentar lagi berarti, sambil nunggu buka puasa. Jadi, untuk pertemuan pertama, kita 1 jam aja terlebih dahulu. Kita minggu dua, pertemuan ketiga kita full 2 jam. Gitu. Nah, semester ini teman-teman SI itu dapat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Itu adalah mata kuliah lanjutan dari Financial Accounting. Itu jadi ada mata kuliah prasyaratnya. Itu. Lalu untuk ketentuan perkuliahannya itu sama seperti mata kuliah saya yang sebelumnya. Ini secara garis besarnya aja ya. Jadi kita nanti 16 kali pertemuan itu di mix ada UTS UAS. Lalu bagi teman-teman yang memang belum ambil mata kuliah ini di KRS-nya, silakan ambil karena kalau belum ngisi KRS itu absensinya nggak ada di LMS saya di portal dosennya. Nah, karena apa? Untuk presentasi semester ini keadaannya itu kita di perhitungan sebesar 10% gitu. Jadi dari 100% itu ada nanti tugas individu, tugas project, kehadiran UTS dan UAS. Ini masing-masing presentasinya. Jadi tolong bagi namanya yang belum terdaftar di KRS segera hubungi akademik atau hubungi keuangan jika memang ada kendala dan yang lainnya agar segera bisa mengikuti perkuliahan seperti itu. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama sebelum UTS dari pertemuan 1 sampai 7. Ini berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Jadi untuk pertama kita mempelajari terlebih dahulu tentang revolusi sistem informasi, lalu untuk pengelolaan informasi di minggu kedua nanti di ini ya di LMS. Minggu ketiga nanti kita tatap muka secara langsung itu ada tantangan manajemen sampai 4, 5, 6, 7 seperti kalian lihat di sini. Ini untuk subbab-subbabnya seperti itu. Nah, kita itu UTS sekitar bulan Mei. Mei itu kita udah UTS. Lalu UAS itu di bulan Juli. Jadi kalau dilihat cepat ya, kita kuliah nggak sampai 6 bulan. Jadi tolong diikuti secara konsisten
tolong masuk tiap pertemuannya yang tatap muka seperti ini agar kita bisa saling diskusi gitu dalam melakukan perkuliahan ini gitu. Untuk buku referensinya, teman-teman di sini banyak sumber ya. Ini untuk buku referensi aja. Ini ada tiga buku. Lalu bisa juga dari artikel dan jurnal ilmiah. Silakan. Di internet banyak materinya agar nanti kita dalam perkuliahan bisa saling sharing. Jadi kuliah itu intinya nggak cuma dari dosennya. Kalau dari teman-teman ada bisa memaparkan pendapatnya agar lebih baik gitu. Jadi kelasnya bisa hidup, nggak cuma dari satu arah, dari pengajarnya aja gitu. Kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan terkait sistem perkuliahan selama satu semester ke depan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin 15 menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Apa sudah oke semua? Oke, Bu. Oke ya, cukup ya. Oke. Di sini kita MK Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi. Kita ini highlight di sini ya, Sistem Informasi. Sesuai jurusan dari teman-teman sendiri ya, Sistem Informasi mungkin eh, udah cukup mengenal lah ya, karena satu semester ke belakang itu berkutat dengan berbagai mata kuliah yang ada sistem informasi. Termasuk mungkin dapat mata kuliah ini ya, teori sistem informasi, udah dapat bagi teman-teman yang kuliah normal yang bukan konversi, teori sistem informasi. Semester kemarin pada ambil kan? Ingat nggak? Lupa, Bu. Ya Bu, Lupa. teori SI kan? Lupa, Bu. Iya, Mas David ya. Teori. Sistem informasi. Bu Hasna kan? Oh iya, betul, Bu. Bu Hasna. Nah, baru Ada. ingat nih. Ya, Oke, betul. jadi sistem informasi itu apa, Mas Tri? Kalau boleh tahu. Masih inget nggak? Lupa, Bu. Oh, lupa. Baru 1 bulan liburnya. Kalau Udah ketemu dari bentuk. Mas David, mungkin bisa mau menambahkan, Mas David, tentang yang sudah dipelajari kemarin di MK Teori Sistem Informasi. Bisa utarakan mungkin beberapa yang yang masih diingat. Ada Mas David? Ada nggak? Masih ada di room kan? Ya Bu, masih ada di line Bu. Ya, Ingat nggak? teori informasi itu kayak semacam kegiatan pengumpulan informasi, penyimpan, pengolahan gitu Bu, yang saya ingatnya. Mm-mm. Ya, jadi intinya kita di sini di semester ini kita nggak ada hitung-hitungan ya, itu udah kemarin financial accounting. Berarti sekarang kita pindah ke MK Sistem Informasi. Jadi kita selama satu semester ini berkutat ngomongin yang namanya sistem. Mulai dari alurnya, terus dampaknya apa kalau kita menerapkan sistem di kehidupan sehari-hari, dan berbagai macam lainnya sampai nanti penerapannya seperti apa gitu. Jadi secara garis besar itu yang namanya sistem itu mempermudah kehidupan manusia ya, mempermudah kehidupan kita dalam melakukan apapun gitu. Jadi yang tadinya masih manual, yang tadinya eh, masih acak-acakan gitu tuh dalam hal apapun, ketika kita menerapkan yang namanya sistem, ada aturannya, ada langkahnya, itu kita menjadi lebih terarah, menjadi lebih diperbaiki gitu. Termasuk yang namanya sistem akademik yang kalian isi tadi siakat ya. Siakat itu kan yang namanya sistem juga kan. Nah, dulu mungkin bagi teman-teman sistem akademik siakat yang baru ini kan mulai diterapkan sama kampus itu kalau nggak salah di bulan Desember. Nah, jadi di bulan Oktober sampai November itu mungkin teman-teman ngerasain siakat yang lama. Iya nggak? Udah Ya, Bu. masih ingat nggak siakat yang lama? Ingat kan? Mm-mm. Nah, itu ada kendala nggak? Ada perbedaan nggak di siakat yang lama sama siakat yang baru? Kira-kira masih inget nggak? Siakat yang lama tuh, yang waktu itu, Yang yang lama nggak kurang ada. update Bu, kurang Mm-mm. update juga. Yang baru lebih Mm-mm. Iya kan? Nah update-nya itu. relatif.
Hmm, nggak ada nggak ada nggak ada apa total tagihan kan kalau di Siakat lama. Terus mungkin teman-teman mau ngelihat kelas dan nilai itu agak terkendala gitu, nggak update. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, jadi kampus itu menerapkan yang namanya sistem sistem Siakat yang terbaru, yang sekarang mungkin bisa diakses teman-teman dalam versi update-nya gitu. Jadi intinya sistem itu mempermudah hidup kita dalam hal apapun. Contohnya tadi siakat. Nah, kalau secara formalnya itu sistem itu sejumlah elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Jadi dia ada keterkaitan antara satu poin dan poin yang lainnya. Jadi ada satu kesatuan semacam connecting the dots gitu ya, saling terhubung gitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya tadi antara akademik dan keuangan itu akhirnya berkumpul di satu sistem yang namanya Siakat. Nah, di situ kita bisa akses yang namanya sisa tagihan, jumlah pembayaran, terus dari akademik teman-teman bisa akses nilai, bisa akses KRS, KHS-nya, transkrip dan yang lainnya. Itu dalam satu pintu, dalam satu hal yang namanya siakat gitu, terpusat. Yang kedua itu sistem itu terdiri setidaknya dari 3 komponen atau 3 bagian. Mulai dari apa? Kita ada pertama itu input. Input itu artinya berarti memasukkan suatu data ya, memasukkan suatu hal gitu. Lalu yang kedua ada transformasi dan ketiga ada yang namanya output atau hasil. Seperti itu. Jadi ketika kita akan membuat sistem atau menyusun suatu sistem yang akan kita pergunakan untuk memudahkan kehidupan itu, tentunya kita harus menginput terlebih dahulu apa yang mau kita gunakan, apa yang mau kita pelajari. Lalu nanti di dalamnya kita proses, ada transformasi atau perubahan atau pergerakan. Lalu dari hal tersebut, ibaratnya ya kenapa itu siapa? Bisa dilanjut ya, dilanjut ya. Terus dengan adanya transformasi itu nanti kita menghasilkan output gitu. Output itu hasil. Nah, hasilnya itu seperti apa? Ya, hasilnya seperti ini, seperti saat kalian ini bisa mengakses Siakat dengan berbagai kemudahan. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya berbicara mengenai klasifikasi sistem. Klasifikasi itu artinya, ada yang tahu klasifikasi artinya apa? Mengelompokkan berdasarkan kelas. Berarti berdasarkan kelas gitu. Jadi istilahnya ada macam-macamnya gitu ya. Macam-macam sistem, klasifikasi sistem. Nah, itu ada beberapa, mungkin yang saya sampaikan sekarang hanya garis besarnya, tapi sebetulnya ada banyak. Jadi yang namanya sistem itu kita ada yang sistem abstrak. Jadi sesuai dengan yang namanya abstrak, abstrak itu kan nggak kelihatan ya. Abstrak dengan arti kata itu suatu susunan yang teratur, gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Jadi nggak kelihatan gitu, tapi merupakan suatu sistem. Nah, sistem fisik, yang kedua ada sistem fisik. Ada abstrak, ada fisik. Adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Nah, kalau disambungkan lagi dengan mata kuliah sebelumnya, mungkin teman-teman masih ingat ya, di akun em, di akun boleh dibantu aja. di akun harta di mata kuliah financial accounting itu ada yang namanya apa kemarin aset lancar ya, harta lancar, harta tetap. Yang ketiga masih inget nggak selain itu? Ada yang masih inget? Harta lancar, harta tetap. Oke. Lalu ada yang namanya harta tidak berwujud gitu. Ini siapa tadi yang mikrofonnya nyala ya? Iya. Tolong mute terlebih dahulu. Saya nggak kebaca. Nah, balik lagi ya ke materi.
Nah, berkaca pada semester sebelumnya itu kalau di mata kuliah Financial Account itu ada harta tetap atau aset lancar, terus ada, sorry, harta tetap itu sama dengan aset tetap, terus ada aset lancar atau harta lancar sama harta tidak berwujud. Nah, kalau dihubungkan dengan jenis-jenis klasifikasi harta tersebut, itu abstrak itu sama dengan harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud kan kemarin contohnya apa? Ada goodwill ya. Jadi kayak semacam nama baik bagi perusahaan itu kan termasuknya aset ya. Misalkan BCA punya security yang baik gitu, sehingga di mata masyarakat citra banknya menjadi em, apa ya, menarik banyak customer gitu untuk menabung di situ karena pelayanannya nomor satu. Nah, begitu juga dengan yang namanya di sini sistem abstrak itu yang nggak kelihatan, tapi saling tergantung satu sama lain. Lalu kalau fisik itu yang secara fisik memang dapat dilihat itu. Lalu yang kedua, sebelum kita nanti coba ngomong contohnya, itu ada sistem alamiah. Sistem alamiah itu intinya alami, yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia ya. Jadi ada satu sistem, tapi tanpa campur tangan manusia. Lalu yang kedua ada sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Teman-teman, kalau di sini kita lihat dari apa, dari klasifikasinya dan dari artinya, bisa sebutkan yang contohnya misalkan sistem alamiah itu apa? Misalkan gitu. Silakan bagi yang mau berpendapat. Sini kita poin keaktifan dihitung juga ya. Jadi biar sama-sama diskusinya dua arah. Tahu yang namanya sistem alamiah? Jadi terjadi gitu aja gitu tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Kita Boleh, Bu. lihat. Contoh kayak matahari, umpamanya Matahari. bersinar, terus Mm-mm. bulan menyala, ya malam hari. Itu kan Mm-mm. sistem alamiah. Sistem Ya, tata surya, lebih tepatnya iya, mungkin ya. iya. Mm-mm. Kalau Terus iklim Bu, termasuk nggak iklim Bu? iklim, sistem iklim gitu maksudnya. Iya, kan ada hujan, ada musim Oh, gugur. oke oke. Siklus ya, siklus itu Iya, tadinya. Mm-mm. Bisa. Lalu apa lagi kira-kira? Sistem suatu hal yang adanya keterkaitan dan ada prosedur dan alurnya. Sistem Kayak tadi, pencernaan, Bu. nah sistem pencernaan itu kan alamiah ya. Meskipun ya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, iya itu termasuk juga yang namanya sistem alamiah. Kita misalkan makan satu makanan gitu kan dari mulut diproses dulu ke tenggorokan, lalu ke usus 12 jari gitu kan. Nah, itu termasuknya Betul. sistem alamiah. Lalu kalau sistem buatan manusia, apa contohnya? Ada yang tahu sistem buatan manusia contohnya apa? Banyak. Contoh kayak Sistem mesin mobil barangkali, pembayaran, sistem pembayaran mobil, mesin mobil. elektrik, Mesin mobil, betul. Hmm, ya itu mesin Pembayaran mobil. elektrik. Pembayaran elektrik tuh gimana, Mas Tri? yang Maksudnya? yang cardless, Bu, cardless tanpa kartu, Cashless, atau cardless. ya atau Mm, e-tol, e-money bisa. Mm, yang di tol-tol itu. mm. Nah, terkait dengan sistem transaksi, berarti kan namanya sistem transaksi ya, Mas Tri ya? Saya mau Ya, tanya, kalau misalkan sistem transaksi di zaman dulu nih, yang pakai sistem barter, masih tahu ya barter ya? Jadi misalkan saya mau kelapa, saya mau mangga. Misalkan Mas Tri Oh punya iya iya kelapa. iya, iya uh, tahu zaman pasar zaman dulu itu. Iya, kita barter ya gitu. Saya mau mangga nih Mas Tri, saya punya kelapa ini, kita tukeran gitu. Itu termasuknya sistem alamiah atau sistem buatan kira-kira? sistem buatan itu, Zaman Bu. dulu. Sistem buatan ya. Oke, Iya, berarti karena memang diciptakan oleh manusia.
meskipun itu terjadinya ratusan tahun yang lalu ya. Jadi tetap oke, di sini berarti teman-teman dari SI udah pada ngerti tentang klasifikasinya gitu. Bisa membedakan mana yang alami, mana yang buatan manusia. Nah, selanjutnya tadi yang contoh ini nih, yang pertama, yang abstrak sama yang fisik. Fisik sama abstrak intinya yang nggak kelihatan tapi merupakan suatu sistem dan yang kelihatan. Contohnya bisa disebutkan yang Sistem abstrak seperti pernafasan apa? barangkali Sistem pernapasan. Itu abstrak. masuknya apa? Abstrak. Kenapa abstrak, Mas Puspo? Ya, itu kan memang tidak nampak tapi kita bisa merasakan. Gitu ya. Merasakan ya, napas gitu. Oke, oke. Yang lainnya silakan mungkin Mbak Alia. Mbak Alia mau berpendapat. Sistem fisik apa contohnya Mbak Alia? Ibu Bisa maaf, sebut. beneran lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Boleh, boleh. Hati-hati ya. Ini kedengeran nggak? Kedengaran Bu, sedikit-sedikit. Sedikit ya, oke lah. Yang penting bisa ngikutin ya. Oke, mungkin di sini kita mulai berbicara dari jalur IT-nya gitu ya, Mas Puspo mungkin yang abstrak. Selain tadi mungkin siakat ya, jadi siakat kan enggak kelihatan secara fisik ya, tapi kan merupakan suatu sistem gitu. Selain siakat mungkin di kantor teman-teman, sistem apa yang sudah diterapkan atau yang sedang dijalani gitu. Contohnya Sistem apa? akuntansi atau sistem ERP Hmm. ini ada juga. Ini ya, keuangan gitu ya, udah pakai. Oke, oke. Yang lainnya, siapa Pak Alfred? Ada mau berpendapat? Silakan. Tidak, Masih Bu, di room? makasih. Oh, tidak. Oke, kalau sistem fisik apa? Sistem fisik ada yang bisa sebutin? Fisik, sistem fisik yang kelihatan berarti ya. Apa tuh contohnya? Sistem fisik, sistem fisik itu berarti ini ya yang bisa dipegang gitu. Misalkan komputer termasuk nggak? Jadi kan kalau kita ngejalanin sistem abstraknya kayak softwarenya gitu, kan harus ada yang namanya device-nya kan untuk mendukung hal tersebut gitu. Nah, mungkin untuk device-device tersebut yang terlihat secara fisik dan bisa kita sentuh, termasuknya sistem fisiknya. Untuk menjalankan aplikasi Siakat, teman-teman bisa buka di mana? Di PC, di tablet, di HP, atau di mana gitu. Nah, itu termasuknya untuk sistem fisiknya yang mendukung dari sistem abstrak tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah membicarakan tentang klasifikasi sistem, kita ada pendekatan sistemnya. Pendekatan itu maksudnya apa? Pendekatan itu cara kita menerapkan dari sistem itu sendiri. Jadi secara gambarannya itu ada kerangka kerja yang digunakan oleh jajaran manajerial guna menyelesaikan masalah dalam organisasinya. Jadi berangkat dari masalah yang teman-teman rasakan di semester sebelumnya, yang siakat kurang update dan informasinya tidak lengkap di situ. Jadi mungkin dari bagian manajerial, jajaran manajerial pihak kampus itu, dari para pimpinan itu berdiskusi gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak menjadi bom waktu ke depannya, agar teman-teman mahasiswa merasa terlayani dengan baik gitu. Nah, di sini ada perundingan atau pembahasan masalah tersebut. Untuk menyelesaikannya tuh gimana? Gitu. Alurnya seperti apa? Kita ada alurnya atau langkah-langkahnya. Jadi ketika muncul suatu masalah, misalkan ya tadi itu mahasiswa kesulitan dalam mengakses nilai pembayaran dan yang lainnya. Lalu berangkat dari masalah itu kita lakukan pemecahannya. Nah, pemecahannya harus seperti apa nih? Pemecahannya agar mereka tidak kesulitan lagi gitu, agar terlayani dengan baik. Tuh, lalu kita muncullah yang namanya solusi. Setelah berdiskusi untuk pemecahan masalah tersebut, hadirlah solusi. Solusinya apa? Yaitu menciptakan atau eh, menggandeng satu sistem siakat yang baru yang di dalamnya terdapat berbagai macam poin yang bisa mendukung
penyelesaian dan dalam sistem KBM kuliah belajar mengajar yang teman-teman rasakan gitu. Kita harus nemu solusinya. Solusinya yaitu menerapkan sistem siakat yang baru yang di dalamnya terdapat poin-poin yang bisa mendukung kelancaran dalam perkuliahan. Lalu dibuatlah satu keputusan. Keputusannya dalam hal apa? Oh ya udah berarti kita harus jalankan atau tetapkan dalam tanda kutip berarti istilahnya ketok palu lah ya. Tetapkan untuk mulai menerapkan sistem ini di bulan Desember. Meskipun kemarin memang di pertengahan semester ya, tapi kan kita itu mulai satu persatu gitu. Karena jumlah mahasiswa kan lumayan ya, ratusan gitu. Jadi kita harus menginput kembali data-datanya di sistem yang baru. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan atau menerapkan suatu sistem, itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Otomatis ketika kita akan menciptakan suatu sistem, itu pastinya berangkat dari suatu permasalahan. Permasalahannya macam-macam. Ya contohnya tadi siakat. Atau misalkan sistem yang ada di kantor teman-teman gitu. Misalkan tadi kata Mas Puspo ada sistem apa keuangan yang nggak manual lagi. Kenapa dibutuhkan satu sistem ya? Karena yang kemarin itu nggak mungkin dicatat secara manual. Karena pasti ada selisih dan yang lainnya ada ketidaktelitian gitu. Terus misalkan sistem apa lagi? Mungkin teman-teman yang lebih tahu ya di kantornya gitu. Nah, pasti sistem yang dibuat itu berangkat dari satu permasalahan. Lalu kita cari pemecahannya seperti apa, lalu ditemukanlah satu solusi agar lebih baik dan sampai akhirnya dibuatlah satu keputusan yang kita di dalamnya itu menerapkan sistem tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kumpulan. Nah, di dalam satu sistem itu pastinya ada data dan informasi. Data dan informasi itu contohnya apa sih? Jadi, di dalam satu informasi itu pastinya terdapat kumpulan data. Gitu. Jadi, ibaratnya seperti populasi dan sampel ya. Ada yang tahu arti populasi dan sampel? Bisa jelaskan? Satu orang silakan arti dari populasi, arti dari sampel. Nih, coba kita lihat. Gimana ya? Siapa ini 11 orang? Mas Bagas masih di room, Mas Bagas? Tahu artinya populasi sama sampel, Mas Bagas? Tolong jelaskan. Populasi dan Sampel. Tahu nggak bedanya apa? Mungkin kalau yang saya pikirin sih populasi itu kayak orang yang gimana kalimatnya? Gimana tuh? Intinya. Ini. Intinya. Mungkin kayak gini. Kalau populasi itu mungkin dari data. Oh, aduh, bentar. Saya nyusun kalimatnya dulu. Boleh, silakan. Perbedaan antara populasi dan sampel gitu. Ketika kita akan mengolektif suatu data. Oh, oke. Mungkin ini cukup mudah sih harusnya. Populasi itu dari berapa banyak sumber datanya, terus sampel itu dari datanya. Populasi. Oke. Ya, itu yang bisa saya bayangin mungkin. Siap. Terima kasih Mas Bagas atas penjelasannya. Jadi balik lagi kita membicarakan tentang data informasi. Jadi secara garis besarnya itu seperti analoginya populasi dan sampel ya. Jadi kalau yang namanya sampel itu kan satu unit gitu ya, misalkan sampel. Nah, satu unit yang diperhitungkan kalau dalam jumlah banyak itu menjadi suatu populasi. Jadi dalam arti kata populasi itu di dalamnya terdiri dari beberapa sampel.
Seperti itu. Nah, termasuk data dan informasi ini. Jadi, korelasi antara data dan informasi, kalau data itu adalah bahan bakunya atau satu unitnya dari sebuah informasi, misalkan. Nah, kalau informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data, itu yang telah diolah dan diproses, yang nanti akan diteruskan untuk kepentingan orang banyak gitu. Contohnya apa? Misalkan data apa nih contohnya? Ya, dari satu data tersebut maka akan diolah menjadi informasi. Data kita kemarin habis pemilihan tuh namanya apa? KPU ya? Habis apa nyoblos kepala daerah? Data apa? KPU, Bu. Kalau KPU mah, Iya, oh, hmm. DPT. Komisi Pemilihan Umum kan? Jadi dari data-data warga gitu kan, kan pada nyoblos tuh. Teman-teman kan pasti kemarin pada milih tuh, milih bupati, gubernur. Nah, itu dikolektif kan sama panitianya, misalkan Mas Tri nyoblos siapa, terus Mas Puspo siapa, Mas Bagas, Mbak Alia, Mbak Nabila gitu. Dikumpulin tuh di masing-masing RT-nya kan. Sampai akhirnya jadi satu informasi, jadi suatu yang akan diteruskan dari panitia itu ke pusat. Misalkan ternyata yang milih caleg nomor satu itu banyak ya. Dari 100 warga 95%-nya pada milih nomor satu. Nah, itu kan dari sampel dari data-data yang kalian data-data warga yang milih nomor satu itu akhirnya jadi satu informasi kan. Oh, ternyata nomor satu itu eh, yang nyoblos banyak, sampai 95% dari total warganya. Nah, itu eh, maksudnya arti dari data dan informasi. Jadi, di dalam satu informasi itu adalah sekumpulan data yang sudah diolah dari data atau data mentah tersebut sampai akhirnya jadi satu kesatuan, satu informasi yang dapat diteruskan ke yang membutuhkan seperti itu. Kayak contohnya kemarin data-data yang kita pelajari akuntansi, data-data transaksi ya, pas awal tuh sebelum ngejurnal kan, masih inget ya. Terus kita kan harus melalui beberapa alur tuh, dari jurnal, kita lalu ke buku besar, terus ke neraca saldo, terus ke apa lagi jurnal penyesuaian, sampai kita bikin laporan keuangan yang di dalamnya ada laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Nah, itu kan akhirnya final tersebut di laporan keuangan itu menjadi satu informasi yang di dalamnya ada beberapa data transaksi yang sudah kalian olah gitu. Jadi kalau data itu merupakan awalnya unit-unit yang akan kita perhitungkan. Nah, ketika diolah itu akan jadi satu informasi yang akan diteruskan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, karena di awal ini kita sebenarnya belum ini ya ngomongin sistem informasi dulu gitu, ngenalin dulu gitu. Jadi mungkin ini teman-teman kemarin udah dapat ya di MK Buasna gitu secara teorinya seperti apa. Di sini saya cuma melanjutkan sedikit saja. Jadi sistem informasi itu mungkin udah terlebih komputer ya, karena ini kan kalian jurusan komputer. Itu mungkin di sekitar tahun 50-60 itu sebelum komputer atau laptop atau tablet sekecil ini yang bisa kita bawa mobile kemana-mana gitu. Dulu komputer tuh gede banget kan ya, kalau pernah lihat di internet gitu. Sampai satu ruangan tersendiri gitu. Terus juga misalkan dulu dari segi penyimpanan, kalau sekarang kan ada Google Drive, ada iCloud gitu. Terus kalau dulu tuh kalau mau bawa-bawa data, ada yang namanya flash disk ya. Tahu ya flash disk sih sekarang masih digunain. Sebelum flash disk masih inget nggak apa? Ada yang tahu nggak untuk penyimpanan Floppy data? 3,5A, Bu. Apa? Floppy, disket, Di floppy disket 3,5A. ya, disket ya Mas Puspo ya. Iya, disket kotak kecil gitu. Oh iya, disket ya ampun itu cuma muat berapa MB kan? Kecil banget Bu. Mm-mm. Kalau disket berapa MB doang? Iya kan, berapa MB doang dengan ya tipis sih, cuman kan untuk Pernah ngalamin beli, Bu, 3.500 dulu. ini tahuan berarti ya, apa masih ingat harganya?
Itu kan eh, ada revolusi ya. Revolusi itu perkembangan gitu. Dari yang tadinya komputer segede ruangan, lalu revolusi sampai yang ada belakangnya itu apa sih namanya, layar layar cembung ya, yang komputer tapi ada belakangnya gitu, tabung, komputer tabung, terus sampai akhirnya sekarang PC yang setipis ini gitu, yang belakangnya nggak ada apa-apanya, cuma berapa senti nih, apa milimeter nih. Itu kan melalui beberapa tahapan ya, nggak tiba-tiba dari komputer pertama kali muncul tuh bisa langsung seperti ini gitu. Termasuk tadi penyimpanan data, kita revolusi dulu dari disket, terus juga flash disk yang isinya dulu tuh misalkan 7 giga tuh kayak udah gede banget, sampai akhirnya sekarang ada flash disk yang sampai 1 tera gitu, dengan bentuk yang kecil banget yang bisa kita bawa kemana-mana. Atau kita bisa juga nyimpen secara di di internet gitu untuk penyimpanan, nggak harus ada fisiknya gitu. Tadi yang sistem abstrak itu. Jadi dipermudah lah, tapi tentunya itu harus melalui beberapa tahapan. Itu yang namanya perkembangan atau revolusi. Jadi nggak serta-merta satu hal itu menjadi yang terbaru gitu. Termasuk mungkin di kantor ya, yang dulunya em, apa mungkin surat menyurat ke kantor pos gitu kan, sekarang udah ada email. Tuh, jadi ada perkembangan lah yang tentunya memudahkan manusia dalam melakukan segala hal seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara mengenai revolusi, ada yang namanya komponennya. Komponen itu apa? Isinya. Kayak kalau tadi kan alurnya nih, kalau tadi kan yang ini itu alurnya dalam menciptakan suatu sistem. Mana ya tadi ya? Mana tadi? Ini gimana kita suatu sistem itu terjadi. Nah, kalau ini komponennya, komponen itu apa aja? Isinya, isinya tuh di dalamnya apa aja. Misalkan untuk mendukung satu sistem itu, tentunya ada yang namanya perangkat kerasnya atau yang mendukungnya. Nah, perangkat keras ini apa yang bentuknya fisik? Ya tadi misalkan eh, komputernya, atau misalkan sistem transaksi yang tadi Mas Tri bilang. Misalkan dulu sekarang itu kalau berkaca dari 20 tahun yang lalu, kita kalau mau kirim uang nggak harus ke bank ya, nggak harus ke bank gitu. Kalau 20 tahun yang kita harus ke bank, kalau sekarang kita cukup ke ATM aja. ATM juga sekarang modelnya itu nggak nggak pada di dalam banknya, tuh bisa di depan kampus gitu, atau sekarang banyak di depan minimarket gitu. Itu kan ada perangkat keras ya untuk mendukung sistem transaksi tersebut. Kalian mau transfer, mau ambil uang, atau mau yang lainnya. Nah, perangkat kerasnya itu si mesinnya. Oh, ditunjang dengan perangkat lunaknya, softwarenya. Perangkat lunak itu softwarenya apa yang untuk menjalankan ATM tersebut. Lalu prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa dari uang, dari kita narik uang sampai akhirnya keluar, itu nanti di dalam sistem tersebutnya itu seperti apa. Itu berarti bagian mekaniknya ya, di dalam satu perbankan tersebut. Kita membutuhkan adanya jaringan untuk mendukung hal tersebut. Jadi kalau ATM kan tetap harus ada jaringannya ya. Saya kurang paham gimana sih, seperti apa sistemnya gitu. Tapi pokoknya biasanya di ATM itu atasnya kayak ada semacam parabola ya untuk mendukung transaksi yang akan dijalankan bagi para nasabah tersebut. Pastinya di situ ada data-datanya yang terkumpul. Lalu juga ada orangnya tuh individunya. Kan nggak mungkin nih ATM otomatis ada di depan minimarket, ditaruh aja gitu ya, tanpa dioperasikan sama orangnya gitu. Jadi meskipun secara apa intinya secara dijalankannya secara internet gitu, terhubung dengan jaringan, tapi tetap harus ada orang yang mengoperasikan, orang yang mengarahkan sistem tersebut agar berjalan secara baik dan benar, agar teman-teman kalau narik uang nggak salah gitu, kalau setor uang nggak salah, kalau misalkan transfer itu tertujunya benar gitu. Itu pasti ada orang yang mengarahkan di sistem tersebut. Kan biasanya dicek ya,
untuk maintenance tuh, untuk ATM-ATM. Kalau yang di luar bank itu ada dari pihak banknya itu biasanya maintenance-nya gitu, untuk ngecek masih beroperasi apa enggak gitu. Nah, ini adalah merupakan suatu komponen dari sistem itu sendiri. Jadi di dalam sistem itu enggak bisa cuma satu kesatuan, misalkan cuman perangkat lunak sama prosedurnya aja gitu, tanpa adanya orang itu nggak bisa, itu nggak bakal berjalan. Jadi pasti ada beberapa komponen yang saling mendukung. Nah, ini contohnya mungkin tadi ya yang ATM. Kalau untuk sistem-sistem lainnya bisa jadi berbeda dari ini untuk komponennya. Jadi disesuaikan aja gitu. Mungkin nanti di mata kuliah ini teman-teman bisa cari info atau gali info terlebih dahulu. Kita tuh sistem yang udah berjalan di sekitar kita tuh apa aja. Ya nanti kita bisa saling diskusi, oh ternyata komponennya kalau di sistem yang ini nih seperti ini, kalau sistem yang itu tuh ternyata ada hal lain lebih banyak, atau justru di ini lebih sedikit gitu. Kita jadi mengenal seperti itu. Setelah kita mengetahui dari komponen dan yang lainnya itu, sebenarnya fungsinya apa sih? Kita tuh tahu sistem. Selain tadi saya sempat ngomong benefitnya ya, mempermudah, intinya mempermudah individu. Nah, kalau dari fungsinya itu banyak, salah satunya mungkin, sorry, salah 5 berarti, 5 poin ini. Jadi fungsinya eh, pertama untuk memudahkan, jadi mengumpulkan dan menyimpan data yang ada. Jadi di sistem Siakat kampus misalkan, itu dikumpulin tuh data-data teman-teman, mulai dari alamat, terus yang kemarin kan ketika pendaftaran kan berarti setor alamat, terus apa lagi? Kemarin apalagi pas daftar itu ya? Mungkin banyak data-data yang diberikan ke kampus gitu, misalkan KTP, kakak, itu disimpan tuh di satu bank data gitu, agar memudahkan nanti sortir dokumen kalau kampus membutuhkan tuh cepet gitu. Oh, atas nama si A itu langsung ketemu gitu, tanpa numpuk-numpuk berkas fisiknya. Jadi kita kalau udah punya sistem tuh enak. Yang kedua, memproses data menjadi sebuah informasi. Nah, tadi yang sudah saya bilang, di dalam informasi itu merupakan sekumpulan data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi dari data-data teman-teman itu, dari satu individu, dua individu, dan sampai ratusan individu itu jadi satu informasi. Contohnya apa? Misalkan dari data-data Mas Puspo, terus Mas Tri, Mbak Alia, Mbak Nabila, Mas Bagas, dan yang lainnya, itu kan jadi satu informasi data mahasiswa sistem informasi, jurusan sistem informasi semester 2 kelas eksekutif. Nah, jadi kan jadi satu kelompok gitu ya, itu yang namanya satu informasi. Lalu kita juga bisa memanajemen data-data tersebut menjadi beberapa kelompok. Jadi data mahasiswa TI, data mahasiswa SI, data mahasiswa IF gitu. Ketahuan tuh langsung gitu. Jadi enggak acak-acakan datanya. Jadi mahasiswa itu terkelompok secara eh, berurutan dan rapi di siakat tersebut. Lalu yang keempat, mengendalikan arus data dan menjadikannya sebuah aset penting organisasi. Nah, data-data teman-teman tersebut itu jadi aset kampus gitu. Asetnya maksudnya gimana? Ya, berarti kan kita punya data aset penting gitu. Misalkan bagi teman-teman reguler yang mau magang gitu tuh. Ketika ada perusahaan, kita kan banyak nih ITTS MOU sama beberapa perusahaan gitu. Nah, kalau dari perusahaan mau istilahnya bukan minta ya, rekomendasi gitu, ada nggak mahasiswa yang bisa direkomendasikan di tempat kami nanti dapat beberapa benefit yang memang dapat menunjang si mahasiswa itu sendiri dan pihak kampus. Nah, itu kita punya datanya tuh. Kita ada punya data udah rapi, oh ternyata setelah semester ganjil kemarin, ini loh data-data anak-anak yang IPK-nya bagus dari segi kuliah, disiplin, intinya bisa direkomendasikan ke perusahaan tersebut. Jadi kita punya aset yang bisa diberikan agar menjadi tercapai suatu tujuan gitu. Jadi si mahasiswanya bisa magang, kampusnya juga bisa terfasilitasi seperti itu. Jadi kita punya datanya. Terakhir, menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan. Jadi dengan data tersebut kita punya informasi bagi para jajaran manajerial untuk pengambilan keputusan. Jajaran manajerial itu contohnya apa? Misalkan pimpinan kampus. Dengan kita banyak punya data-data mahasiswa kampus ini, kita mengambil keputusan nih, contohnya kayak kemarin, yang sistem siakat itu. Kita udah punya nih informasi anak-anak yang terkendala dalam sistem pembayaran dan yang lainnya. Nah, diolah oleh para pimpinan atau manajerial tersebut untuk pengambilan keputusan. Oh ya udah, kita harus bikin sistem yang memudahkan agar mereka
terfasilitasi dengan baik. Gitu. Itu fungsi dari sistem itu sendiri. Intinya dari 5 poin ini mempermudah dalam jalannya suatu tujuan. Lalu dampaknya apa? Kalau kita ada sistem, pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Misalkan dampak positifnya itu kita bisa ningkatin market exposure. Jadi exposure itu ibaratnya biasa dipakai sama beberapa selebgram mungkin ya kalau teman-teman ngeh gitu. Jadi dengan adanya sistem yang berjalan, jadi web kampus kan udah tampilannya udah lebih baik dari sebelumnya. Lalu kalau mahasiswa baru mau daftar itu sudah terlayani di web PMB, dari segi tampilan juga lebih bagus gitu. Jadi anak-anak yang ingin mendaftar itu jadi mungkin ada rasa tertarik gitu, marketnya ada gitu. Oh, ITTS sepertinya menjanjikan gitu. Saya daftar di kampus ini aja deh gitu. Itu jadi terlihat lebih meyakinkan. Lalu juga menurunkan biaya operasional. Contohnya apa? Tentunya dengan adanya satu sistem, kita itu bisa yang tadinya dikerjakan manual oleh beberapa orang gitu ya. Itu kan dengan adanya sistem itu jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat, jadi lebih terupdate, dan jadi lebih baik dalam pengalokasian datanya. Lalu melebarkan jangkauan organisasi. Itu artinya dampak positifnya berarti bisa diakses oleh banyak orang. Jadi enggak, misalkan kalau kita manual ya di print gitu data teman-teman di print, ditaruh di salah satu lemari gitu itu kan susah ya. Misalkan pimpinan mau data mahasiswa SI, kita harus ambil dulu data tersebut secara fisiknya di lemari gitu. Tapi kalau dengan adanya sistem, adanya data yang sudah terorganisir itu kita tinggal memberikan aja datanya, sistemnya gitu. Oh ini datanya nih ada segini mahasiswanya. Ini data-data alamatnya, IPK yang kemarin gitu. Jadi lebih melebarkan jangkauan ke beberapa orang yang membutuhkan informasi tersebut. Tapi ada juga mungkin dampak negatifnya karena memang terkadang kalau ada positif itu negatifnya juga ada. Contohnya apa? Pencurian informasi yang berharga. Mungkin ada ini ya. Kalau ada sistem tuh sebagus apapun sistem kadang masih jebol juga gitu ya. Masih ingat eh, bank mana ya kemarin yang sistemnya down? Masih ingat nggak teman-teman? BSI ya kalau nggak salah ya. Iya nggak? Ini masih pada di room kan? Suara saya terdengar nggak? Masih Bu, masih. Masih ya, oke. Masih. Iya, masih ingat nggak kemarin yang kasus bank yang apa bankingnya sampai nggak bisa dibuka, terus nasabahnya pada tarik uangnya gitu, panik gitu. BSI ya kalau nggak salah ya? Iya nggak? Di Pernah syariah dengar? bukan Bu? BRI ya? Iya, BSI, Bank Syariah Indonesia kalau nggak salah ya, tahun kemarin gitu. Pernah dengar nggak teman-teman Oh. kasus ini? Oh, yang ini ya Bu, yang duit Muhammadiyah itu bukan sih Bu akhirnya ditarik. Duit Muhammadiyah. Bukan Lewat Mas di Tri. FYP itu Bu. Ini tuh waktu itu kalau nggak salah si BSI ini eh, ya nasabah, karena kebetulan waktu itu saya pakai BSI juga, itu pas buka M-Banking itu sempat error dan itu terjadi di semua orang gitu, bukan di satu orang. Kalau satu orang kan mungkin hanya jaringannya aja ya, tapi beberapa orang, dan orang-orang ngira tuh wah ini kena hack apa gimana gitu, terus uang saya gimana, akhirnya panik kan. Nah beberapa nasabah itu mulai memindahkan uangnya ke bank lain. Nah itu kan em, merugikan BSI kan tentunya kan, kalau uangnya pada ditarik nanti operasionalnya gimana gitu. Itu Nasabahnya yang kecewa tuh Bu. nasabahnya nggak percaya lagi gitu. Nah mungkin dengan adanya sistem eh, itu di satu sisi dapat memperbaiki alur dari transaksi tersebut. Tapi kalau memang tidak dijaga dengan baik, tidak di-maintenance dengan baik, dan tidak dicek secara berkala, khawatirnya ada aja yang terdapat pencurian tersebut. Waktu itu BSI klaimnya mungkin untuk meredam kepanikan para nasabahnya gitu. Intinya masih ada maintenance gitu ya di internalnya, waktu itu infonya seperti itu. Cuman beberapa orang berspekulasi itu, wah ini kayaknya kena hack gitu. Sampai akhirnya kan pada panik. Nah, mungkin itu jadi satu masukan bagi bank lain. Gitu. Nah, mungkin
Itu tadi dampaknya ada positif dan negatifnya. Tentunya kerugian, kehilangan kesempatan bisnis. Itu contohnya dari sistem itu ya, dari sistem perbankan gitu. Nah, yang terakhir ini dampak sistem informasi terhadap manajemen dan organisasi. Jadi si sistem itu pasti untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dari ruang lingkup tersebut. Gitu. Jadi intinya untuk mempermudah dan menciptakan suatu tujuan untuk pengambilan keputusan ke depannya baiknya seperti apa. Seperti itu. Pas banget ini jam 6 ya, jam 6 lewat 10. Ada yang mau ditanyakan tentang perkuliahan pembuka kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Belum ada, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup, saya izin untuk akhiri. Untuk pertemuan pertama ini, kita 1 jam terlebih dahulu. Nanti di pertemuan kedua kita asinkron. Saya upload semua materinya sampai beberapa pertemuan ke depan. Jadi teman-teman bisa akses materinya. Lalu kita ketemu lagi di 17 April secara Zoom seperti minggu ini. Gitu ya. Siap, Bu. Siap, Siap. Bu. Baik, Ibu, jika izin tidak ada Ibu, yang ditanyakan. Kenapa? izin Mbak Ibu, Alia ya? Nabila udah di absen belum Bu? Oh, udah Mbak Nabila, udah. Oke, terima kasih Bu. Oke. Saya izin ya, Selamat akhiri untuk lebaran kelas Natasha. hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sama-sama. Selamat Selamat berbuka buka puasa puasa. semuanya. Mana nih? Gimana ini? Saya keluarnya gimana ya? Kan dia keluarnya gimana sih? Akhiri Zoom ini. Kanan atas diklik aja.